Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ashari Mamuddin dalam menguasai dasar pemrograman C++. Kali ini kita akan belajar perulangan menggunakan for, while, dan do while. Sebelum Anda melanjutkan menyimak video ini, silakan subscribe agar mendapatkan video-video yang baru berkaitan dengan pemrograman dan database. Dan juga jangan lupa juga like, kemudian komen kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu didiskusikan. Baik, kita mulai materi pembelajaran kita dengan perulangan, looping atau repetition. Jadi perulangan itu biasanya disebut looping, loop, atau repetition. Perulangan itu adalah blok kode program yang akan diulang selama kondisinya benar. Jadi kalau kondisinya benar, blok program tersebut akan diulang. Kemudian perulangan sangat berguna karena menghemat waktu, mengurangi error, dan membuat kode program lebih mudah terbaca. Kemudian yang ketiga, C++ menyediakan 3 perulangan. Yang pertama adalah jumlah perulangan ditentukan, itu kemudian jumlah perulangan tidak ditentukan. Nah, yang ditentukan itu menggunakan for. Sedangkan yang tidak ditentukan ada 2, while dan do while. Jadi dalam materi ini kita akan belajar perulangan menggunakan for, kemudian menggunakan while dan do while. Kita langsung saja ke contoh kasus pertama, yang ini kita akan selesaikan dengan cara tanpa perulangan dan dengan perulangan. Contohnya adalah buatlah sebuah program untuk menuliskan saya kuliah di STTM. Nah, tulisan ini ditampilkan di screen sebanyak 10 kali. Kita langsung buka saja Dev C++, kemudian kita buat program baru. Kita mulai dengan include stream, ya, karena kita masih main screen. Kemudian using namespace std. Ya, nulisnya salah, kalau tipis gini berarti salah, ya. Nah, kalau tebal berarti benar. Kemudian kita bilang di sini integer name, kemudian kita akhiri dengan 0. Lalu kita mau menuliskan ini, saya kuliah di STTM Cilengsi, berarti siap saya kuliah di STTM Cilengsi. Nah, kalau kita menuliskan 10 kali berarti kita tulis, kalau ini kan sekali nih, coba kita jalankan programnya. Filenya file kedua yang saya. Jadi kalau kita jalankan maka akan tertulis seperti ini di output program. Ini, yang ini saya kuliah di STTM Cilengsi. Jadi seperti ini. Ya, jadi yang ini nanti keluarannya ini. Ya, ini keluarannya. Nah, bagaimana kalau mau nulis 10 kali? Mau nulis 10 kali berarti ya kita tulis 10 kali.
Nah, sekarang ini kita tulis sebanyak 10 kali. Saya kasih spasi di sini, saya kasih spasi di sini. Kemudian di sini saya kasih ENDL untuk turun baris. Nah, kemudian saya copy sebanyak 10 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian saya jalankan ini. Inilah hasilnya. Saya tulis di STRL sebanyak 10 kali sesuai dengan yang kita tulis 10 kali di sini. Nah, ada mekanisme dan metode di pemrograman untuk mengulangi pekerjaan yang sama sesuai dengan jumlah perulangan yang ditentukan. Nah, mekanisme itu adalah for atau perintah for. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat yang berikut ini. Jadi ini perintah yang ini ya adalah dari sini. Jadi satu perintah inilah yang akan diulang sebanyak 10 kali. Ngulangnya dengan apa? Ngulangnya dengan for atau selama. Nah, di sini ada nilai awal dengan tipe data integer, harus integer. Ini nilai awalnya adalah 0. Kemudian nilai akhirnya adalah 10 kurang 1 atau I kurang dari 10. Sementara I adalah bilangan bulat, berarti dia akan berulang dari 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 10 kali. Kemudian setiap perulangan I-nya ditambah 1. Jadi dari 0 menjadi 1, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan seterusnya. Ini setiap perulangan menambah I-nya bertambah 1. Nah, sekarang bagaimana cara kerja si program yang menggunakan for ini? Ini ada 4 langkah. Langkah pertama adalah yang ini. Jadi langkah pertama adalah memberikan nilai I, nilai 0 kepada I sebagai inisialisasi nilai. I sama dengan 0. Ini langkah pertama. Kemudian langkah keduanya adalah I diperiksa apakah I kurang dari 10. Ini kan 0. 0 apakah kurang dari 10? Iya. 2. Ya, ini langkah kedua. Apakah I kurang dari 10? Kalau iya I kurang dari 10, maka blok ini akan dikerjakan. Sebagai langkah ketiga. Dari kurung awal buka sampai kurung awal tutup, itu akan dikerjakan. Berarti for yang pertama I sama dengan 0. Ya betul bahwa 0 kurang dari 10, maka yang ketiga ini dikerjakan. Kemudian setelah langkah 3, sekarang menuju ke langkah 4. Langkah 4-nya adalah I-nya ditambah 1. Kalau sebelumnya 0, I-nya 0, I ditambah 1 berarti sekarang 1. Ya, begitu seterusnya sampai I bernilai 10. Ketika I bernilai 10, berarti dari 0 sampai 9 sudah dilakukan langkah ketiga. Ketika I sama dengan 10, maka I apakah 10 kurang dari 10? Tidak. Karena tidak, maka ini tidak dikerjakan lagi yang blok ketiga. Jadi urutan kerja for adalah seperti ini. Ya, 1, kemudian langkah kedua, langkah ketiga, kemudian langkah keempat. 1, 2, 3, 4. Kemudian 2, satunya tidak dikerjakan lagi, cuma di awal saja.
3, 4, dan seterusnya. Nah, ini loop pertama atau perulangan pertama, ini perulangan kedua, dan seterusnya. Nah, sekarang kita buat programnya, kita ikuti yang tadi, berarti for integer i sama dengan 0, i kurang dari 10, i plus plus, kemudian kita buat blok awal ini untuk mengerjakan program ini. Bisa begini atau begini boleh, sama saja. Saya lebih suka programnya lebih pendek, jumlah barisnya saya taruh di atas. Nah, kalau sudah, maka kita jalankan program ini. Kalau dikerjakan hasilnya adalah sama dengan yang tadi saat kita mengulang sebanyak 10 kali. Ya, kita menulis 10 kali, hasilnya 10 kali. Dengan for, dia juga 10 kali. Jadi seperti itu untuk for. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh kasus yang kedua. Buatlah sebuah program untuk menulis angka 0 sampai angka 4. Nah, kalau kita membuat program tanpa for, berarti seperti ini. Kita mau menulis angka 0 sampai 4 nih. Misalkan nanti 0, misalkan pakai ini, 0, 4, 3, 2, 1. Kalau ini kita kerjakan, maka dia akan menulis 0 sampai 0 sampai 4. Nah, kalau kita mau pakai variabel juga bisa dengan cara seperti ini. Jadi ini belum pakai perulangannya, belum menggunakan perulangan. Kita bisa seperti ini, integer i kemudian sama dengan 0. Ini i, nah i. Nah, sekarang saya ini i, kemudian agar setelah i ditampilkan itu i-nya ditambah 1, kita bisa buat i plus plus. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau kita lakukan ini berarti i-nya pertama 0, kemudian si out i plus plus itu artinya adalah ini adalah i, nilai i ditampilkan, kemudian ditambah 1. Ya, kalau i plus plus. Nah, sebelum saya lanjutkan, apa bedanya i plus plus sama plus plus i? Bisa begini, i plus plus ada di C plus plus itu ada i plus plus, ada plus plus i. Kalau ini berarti i-nya ditampilkan terus ditambah 1. Kalau yang ini yang bawah, ini nilai i lebih pendek saya bilang lalu. Nilai i ditambah 1 lalu ditampilkan. Kira-kira apa bedanya? Nah, kalau yang seperti ini berarti yang ini tampilnya i 0, 0, kemudian i-nya ditambah 1. Ya, ditambah 1. Jadi ini kalau yang ini sebenarnya yang atas ini sama dengan begini. Cout i kemudian i plus plus. Nah, seperti maaf, i sama dengan i ditambah 1. Nah, ini seperti ini. Satu perintah ini sama dengan dua perintah ini. Ya.
Kemudian kalau yang ini seperti apa? Kalau yang ini I sama dengan I plus 1, kemudian si out I. Nah, jadi seperti ini. Nanti kan kalau I plus plus itu berarti si out I, kemudian I sama dengan I tambah 1. Kalau si out I plus plus I, berarti I ditambah 1, kemudian si out I. Itu bedanya. Nah, sekarang yang ini saya blok. Ini saya buka. Yang ini saya buka. Yang ini saya komen. Seperti ini. Kira-kira apa keluarannya? Keluarannya adalah seperti ini. Ini 0. Karena 0 ditampilkan berarti si out 0. Kemudian 0 ditambah 1. Tapi nggak ditampilkan. Berarti setelah di baris 6 atau baris setelah baris 5, I-nya itu bernilai 1. Lalu kita bilang si out plus plus I, berarti 1 ditambah 1, lalu ditampilkan I. Jadi ini bedanya plus plus I sama I plus plus. Nah, sekarang saya lanjutkan dengan permintaan soal tadi bahwa di kasus ini Anda diminta membuat sebuah program untuk menulis angka 0 sampai angka 4. Berarti kita bisa buat seperti ini. Saya hapus saja. 0 sampai 4 berarti kita buat seperti ini. Kita jalankan, maka dia akan seperti ini. Ya. Dia akan seperti ini. 0, 1, pertama 0 ditambah 1 terus ditampilkan 1 ditambah 0 jadi ditambah 1 jadi 2, 2 ditampilkan 2, 2 ditambah 1 jadi 3, 3 ditampilkan 3 tambah 1 sama dengan 4, kemudian 4 ditampilkan, kemudian 4 tambah 1. Ini sebenarnya setelahnya adalah I-nya menjadi 5. Nah, ini caranya. Atau ini kita bisa konversi seperti ini. Dengan logika yang lebih sederhana sebenarnya seperti ini. Nah, yang ini adalah sama dengan ini. Jadi yang ini sama. Ini sama ini adalah sama. Jadi si out I kemudian I ditambah 1. Si out I tambah 1. Si out I tambah 1. Nah, kalau ini saya komen. Seperti ini, maka dia akan menghasilkan output yang sama. Seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita selesaikan menggunakan for? Menggunakan for, berarti kita bisa buat seperti ini. For, apa, I sama dengan 0, boleh juga, karena di sini sudah dideklarasikan. Jadi bisa dideklarasikan di atasnya for, atau I-nya dideklarasikan di sini. Boleh sama saja. Nah, tapi nanti ada pembahasan berikutnya mengenai global dan local variable. Nanti di akhir, di materi-materi berikutnya akan dijelaskan. Ini I kurang dari, berarti 4 kali 0 sampai 4 berarti 0 sampai dengan 4 berarti
berarti sampai kurang dari 5. 4 itu kan 5 kurang 1. Kemudian I plus seperti ini. Kemudian kita tulis. Jadi ini nih, ini bisa dikonversi menjadi seperti ini menggunakan yang kita harus menuliskan 5 kali, 4 kali seperti ini, bisa diganti dengan for yang ini adalah 3 baris. Nah, Anda bisa bayangkan kalau kita harus nulis 1000 baris misalkan. Wah, seru itu. Ya, jadi seperti itu. Maka ini adalah for untuk menuliskan 0 sampai 5. 0 sampai 4. Maaf. Selanjutnya kita akan kerjakan contoh kasus ketiga. Di contoh kasus ketiga ini, buatlah program untuk menampilkan deret 10 bilangan genap pertama. Jadi 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 20. Jadi mulai dari 2. Nah, sekarang kita coba kerjakan menggunakan dev C++. Langsung saja kita buka file baru, source file, lalu seperti biasa kita include stream using space std dan int main, kemudian kita kasih di sini 0. Lalu kita berarti akan looping sebanyak 10 kali karena ditentukan di sini menampilkan 10 bilangan. Berarti kita loop 10 kali for int I sama dengan 0, I kurang dari 10, mulai 0 sampai 9, I plus. Lalu kita bilang, nah apa yang akan kita tampilkan? Yang akan kita tampilkan adalah bilangan genap. Kita bilang integer bilangan integer genap. Kasih angka awal langsung bilangan genap pertama. Lalu 2 kita langsung cetak saja. Di sini kita cetak 2. Out genap. Ya, biar tuh ada spasi, saya kasih spasi seperti ini. Coba kita jalankan. Sekarang tanggal 2 Maret. Kalau kita tampilkan ini, maka dia akan seperti ini kalau dijalankan. 2, 2, 2, sebanyak 10 kali. Nah, bagaimana kalau bilangan berikutnya kita menghendaki 4, 6, 8, dan seterusnya. Untuk dia bisa menambah 2 setiap kali loop, kita buat seperti ini. Jadi, genap plus sama dengan 2. Atau ini sama dengan kalau kita bilang genap sama dengan genap tambah 2. Jadi ini saya buat ini baris ke-7 dan baris ke-8 itu sama. Jadi di C++ kita bisa ringkas menjadi seperti ini.
Jadi dengan demikian maka setiap looping program ini akan menambah 2. Jadi kalau kita jalankan akan seperti ini. 2, 2, 4. Ini loop yang pertama langsung dicetak di sini. Loop yang pertama nilainya adalah genap itu nilainya 2. Kemudian 2 untuk ketika I sama dengan 0 dicetak genap. Genap berarti 2. Ya, tercetaknya 2 yang ini. Lalu I-nya ditambah 1 menjadi 1. 0 tambah 1, 1. Maaf. Setelah dicetak kemudian variabel genap ini ditambah 2. Plus sama dengan 2. Berarti jadi 4 sekarang genapnya. Tapi belum dicetak. Lalu setelah ini I-nya ditambah 1. Yang ini. Ya, yang ini ditambah 1 menjadi 1. 1 dibandingkan dengan 10. 1 lebih kecil dari 10. Iya betul. Maka kemudian true berarti kesini lagi cout genap ditulis 4 lalu spasi. Ya 4 dan spasi. Setelah itu 4 ditambah 2 6 naik lagi ke atas dikerjakan lagi yang ini. I-nya ditambah 1 menjadi 2. 2 apakah 2 kurang dari 10? Iya, benar ya, berarti masih true. Kemudian genapnya dicetak. Berapa genapnya sekarang? 6. Ya, kemudian ditambah dengan spasi. Begitu seterusnya sampai I sama dengan 9. Ketika I sama dengan 9, ini genapnya itu udah 20. 9 kurang dari 10, iya betul. Cout genap spasi. Jadi di belakang ini masih ada spasi. Sama spasi, kemudian genapnya ditambah 2 naik. Jadi looping ini ditambah inisialisasi nilai ini, jadi ini semua ini menghasilkan keluaran seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang adalah setelah looping nilai genapnya berapa gitu. Ya. Nah, setelah looping nilai genapnya ini berapa? Coba kita cetak ya. Nilai genapnya berapa? Gitu. Setelah looping. Setelah looping nilai genapnya adalah 22. 22. Mengapa 22? Mengapa 22? Karena saat dia sudah ditambah 20 ditambah 2 di sini, ya, kemudian I-nya ditambah 9 menjadi 10, apakah 10 kurang dari 10? Iya, 10, 10, aku ditanya, apakah 10 kurang dari 10 di sini kondisinya, apakah kondisinya masih memenuhi 10 kurang 10? Tidak. Ketika dia false, yang ini false, ya. Ketika ini false, maka for ini berakhir. For-nya berakhir, program lalu mengerjakan baris yang ini. Ya, program yang mengerjakan baris yang ini, cout genap spasi. Ini yang dikerjakan di luar for. Kemudian pertanyaannya bagaimana kalau di akhir kita maunya angka genapnya adalah 20. Kalau kita mau seperti ini berarti inisialisasi nilainya harus berubah. Caranya adalah di sini kita kasih 0 di awal, kemudian ini ditambahkan sebelum dicetak. Jadi kita pindah di sini, maka kalau di sini pada waktu dia 9,
Saya blok dulu yang ini. Ketika kita jalankan yang ini, perhatikan pertamanya adalah 0, genapnya 0, kemudian 0 ditambah 2 berarti 2, ya, 2 dicetak berarti ini 2 dan spasi dicetak, kemudian 2 naik ke atas, terus nambah 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, 2 lagi, sampai yang ke 9 sekarang. 9 kurang dari 9, iya. 9 kurang dari 10, maaf. 9 kurang dari 10, true. Berarti dia masuk sini, waktu 9 itu, dia 18 kan, 18 ditambah 2. 18 ditambah 2, ya, saat 18 ditambah 2, maka dia ini 20. Kemudian dicetak 20 tambah spasi. Maka ini seperti ini. Yang ini. Nah, lalu pertanyaannya apakah setelah for ini selesai, genapnya nilainya berapa? Genapnya nilainya berapa? Kita coba sekarang. Ya, kita jalankan. Nah, nilai genapnya ternyata masih 20 juga. Kenapa ini keluarnya 20? Karena setelah dicetak 20 terakhir, genapnya tidak ditambah berapapun. Ya, tidak ditambahkan sejumlah nilai. Sehingga dari 20 tidak berubah, tetap menjadi 2. Baik, sekarang kita kembali ke contoh kasus 1. Buatlah sebuah program untuk menuliskan saya kuliah di STTM Cilengsi di screen sebanyak 10 kali. Sebelumnya kita sudah sudah membuat dalam perintah for. Sekarang bagaimana kalau pakai while? Kita kembali lagi ke dev C++. Seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya, inilah program untuk menuliskan 10 kali tulisan saya kuliah di STTM Cilengsi menggunakan for. Jadi keluarannya seperti ini. Ya, ini kita sudah kerjakan. Nah, bagaimana kalau kita mau ubah ini menjadi while? While itu berbeda dengan for, tapi tujuannya sama, yaitu mengulangi satu atau beberapa perintah. Caranya adalah seperti ini. Ini saya blok saja pakai Ctrl KC komennya. Saya gini ya. Saya kalau while seperti ini, kita punya tetap harus ada counternya, i sama dengan 0, kemudian kita bilang while selama i kurang dari 10, kemudian kita bilang kerjakan ini. Setelah itu kita bilang i++. Jadi sebenarnya sama saja, cara logika cuma berbeda cara penulisan. Yang ini ya, yang ini inisialisasi nilai yang ini itu sama dengan ini. Jadi ini sama. Kemudian kondisinya yang ini adalah kondisinya itu sama dengan yang ini. Kondisinya. Ya. Kemudian si out nulis ini. Si out saya punya di STTM ini. Ini sama dengan yang ini. Sama dengan ini.
Jadi ini inisialisasi nilainya, ini adalah ini adalah kondisinya, kemudian yang ini adalah perintah yang akan kita kerjakan. Sedangkan yang ini I ditambah 1 ini atau I plus plus ini sama dengan ini. Ini sama dengan yang. Jadi ini kalau for. Jadi for bisa dikonversi menjadi while. Sekarang kita coba jalankan program ini. Jalankan. Bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah sama persis dengan waktu kita buat menggunakan for, yaitu dia sebanyak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini kalau menggunakan while. Nah, sekarang kita lanjut saja biar pemahamannya lebih dalam mengenai looping. Kita lanjutkan dengan bagaimana kalau kita menggunakan do while. Kalau do while, while seperti ini, ininya apa namanya, cara penggunaannya. Sekarang bagaimana kalau do while? Saya blok lagi yang ini biar masih bisa tampak. Kasih komen saja. Komennya kayaknya lebih enak. Ini saya tapi komennya bisa. Nah, bagaimana kalau do while? Do while itu sintaksnya adalah seperti ini, do, kemudian ini yang akan dikerjakan, kemudian di sini while, kemudian kondisi ini. Nah, do while, kalau do while ini sama, harus ada sama dengan ini counternya juga. Kemudian ini adalah perintahnya. Lalu kita tambahkan kondisinya selama I kurang dari 10. Kalau ini kita jalankan, maka hasilnya sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana logikanya atau bagaimana perbandingannya dengan yang apa namanya, yang while? Perhatikan ini sama. Sebelum perintah kita mesti berikan ya. Lalu untuk yang dikerjakan yang ini sama. Ini sama. Ini adalah perintah yang akan blok perintah yang akan dikerjakan. Kemudian penambahan counter I itu yang ini sama. Yang ini sama dengan kondisinya adalah ini. Ini sama dengan. Jadi pada dasarnya for, while dengan do while itu sama saja, cuma berbeda. Yang berbedanya adalah sintaksnya saja. Tapi ada hal yang krusial yang berbeda sih antara bertiga. Jadi kemudian saya akan jelaskan. Baik, jadi ini for, kemudian ini while, kemudian ini adalah do while. Hasilnya sama. Jadi hasilnya sama.
Berikutnya kita akan kerjakan contoh kasus 2. Buatlah sebuah program untuk menulis angka 0 sampai 4 ini dengan for. Dengan for sudah kita kerjakan. Sekarang kita coba akan selesaikan kasus ini dengan while dan do while. Nah, yang sudah kita kerjakan sebelumnya dengan for seperti ini. Jadi ini akan menghasilkan, kalau kita kerjakan, dijalankan seperti ini. Menghasilkan penampilan 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada for i kurang i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 5, i plus plus, kemudian cout i backslash n biar turun baris. Nah, bagaimana kalau programnya ini kita konversi menjadi while? Untuk menjadi while sama seperti yang sebelumnya, berarti kita mesti punya integer i sama dengan 0, ini inisialisasi nilainya, kemudian while i kurang dari 5, kemudian kita bilang ini, kemudian kita tambah i plus plus. Inilah yang do while, yang while, perintah while, sedangkan ini for. Coba kita jalankan dua-duanya ya. Maka dia akan jadi seperti ini. Yang 0 sampai 4 yang di atas, yang ini. Ini hasil kerja for. Hasil kerjanya for berarti ini. Sedangkan 0 sampai 4 yang kedua itu hasil kerja dari while. Ya. Saya ulangi kembali. Inisialisasi nilai i sama dengan 0 itu sama dengan ini. Ya. Sama nih. Kemudian kondisi i kurang dari 5 itu ini sama. Kemudian yang ini cout ini dengan cout ini sama. Ya. Kemudian i plus plus dengan i plus plus yang ini juga sama. Jadi ini for, kemudian ini int 0 dan seterusnya ini adalah while. Nah, bagaimana kalau kita konversi program ini menjadi do while? Maka dia akan menjadi seperti ini. Saya rapatkan saja. NI sama dengan 0. Dan ini while-nya saya taruh di bawah, koma, kemudian di sini saya tambah do. Ya, do seperti ini. While-nya di sini, kemudian yang ini saya copy ke bawah. Jadi seperti ini. Ini adalah for, ini while, dan ini adalah do while. Nah, ini akan menghasilkan output yang sama. Ini for-nya, ini while, ya, ini do while. Ya, jadi kalau perintah ini dijalankan, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini harusnya kita nggak kesini dulu. Nah, pertanyaannya sekarang ini kenapa error ya? Ya, kalau kita lihat errornya itu dia akan bilang bahwa, coba cek errornya. Dia akan bilang errornya itu adalah karena di atas itu sudah ada i, kemudian ini kok ada i lagi. Dia bilang tidak boleh duplicate. Tapi ini kok ada gitu. Nah, nanti ini kita akan pelajari
saat kita belajar global dan lokal variabel. Sementara ini kita nggak deklarasi ulang saja. Ini pakai yang ini pakai I yang ini. Jadi ini I yang sama dengan I yang di atas ini. Kemudian nilainya kita ubah menjadi. Nah, kalau kita kerjakan ini, ya maka akan seperti ini. Yang ini adalah hasil pekerjaannya for, yang ini hasil pekerjaannya while, yang ini adalah hasil pekerjaan do while. Jadi yang ini, inilah hasilnya. Yang ini, inilah hasilnya. Yang ini, inilah hasilnya. Ya. Jadi ini for, while, dan do while itu sama. Ya, nanti perbedaan yang signifikannya saya akan jelaskan di akhir Nah, sekarang kita lanjutkan dengan contoh kasus ketiga. Contoh kasus ketiga yang tadi kita sudah kerjakan untuk for. Sekarang kita coba kerjakan untuk while, do while. Baik, ini adalah program untuk menyelesaikan kasus ini dengan perintah for. Ya, ini sedikit saya ubah di for-nya, genapnya mulai dari 0. Jadi di sini saya kasih 0, kemudian sebelum dicetak ditambah 2. Bagaimana kalau ini menggunakan while dan do while? Nah, sebelum kita ke sana, saya coba sederhanakan program ini. Sebenarnya untuk mencetak bilangan genap 10 bilangan genap pertama itu bisa dengan begini, atau bisa juga dengan begini sebenarnya. Penyederhanaannya kita bisa tanpa ini kita bilang I, tapi I ini ditambah 1, kemudian dikali dengan 2. Ini akan sama hasilnya. Coba kita buktikan ya. Ini hasilnya akan sama. Ini SA ya Allah. Kali ini harus kali. Kan ini sama. Perhatikan ini hasilnya sama. Ini jalankan lagi. Ini yang ini adalah hasil pekerjaan dari for yang ini, mulai dari sini sampai sini. Ini hasilnya adalah ini. Ya, ini adalah hasilnya ini. Nah, yang ini bagaimana logikanya? Logikanya adalah seperti ini, yang kedua ini. Kedua ini menghasilkan ini. Ya kan, sampai ke bawah ini. Nah, sekarang bagaimana dia bisa menghasilkan dengan hasil yang sama dengan di atasnya? Caranya adalah begini. Waktu I sama dengan 0, itu I ditambah 1, berarti 0 tambah 1 ini 1,
dikali dengan 2. Nah, I dikali dengan 2 berarti dia akan mencetak 2. Ini I yang pertama. I 0. Saat I sama dengan 2, maka saat I sama dengan, setelah I 0 ditambah 1 jadi 1, berarti 1 ditambah 1, 1, dan kemudian hasilnya dikalikan dengan 2. Maka 2 ditambah 2 adalah 4. Nah, begitu seterusnya, sehingga hasilnya adalah sama, 2 sampai 20. Jadi intinya program itu logikanya bisa diubah-ubah untuk menghasilkan hasil yang sama. Saya gunakan yang bawah saja karena ini lebih sederhana. Dan bagaimana kita ubah ini menjadi while dan do while. Nah, kita tutup yang ini, kemudian kita delete yang ini. Nah, sekarang kita coba konversi ini menjadi while dan do while. Berarti kita perlu integer I sama dengan 0, dan while I kurang dari 5, kemudian kita bilang di sini out seperti ini. Kemudian di sini I plus. Ini untuk while, kemudian yang ini untuk while. Ini do. Di sini, nah, seperti ini. Maka kalau ini dijalankan, maaf, ini harus tanpa ibu data. Nah, ini juga kurang titik koma. Jalankan sekarang, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Yang ini sampai segini, sampai sini adalah hasil kerja for ini. Kemudian berikutnya adalah maaf, 5 ini salah saya, harusnya 10. Hasilnya sampai cuma 4. Nah, maka ini sampai sini, ini adalah hasil dari yang ini, yang for. Yang di bawahnya itu hasil yang while. Jadi itu yang atas hasil for, kemudian yang ini hasil while di sini, ini kedua. Jadi ini untuk looping for, while, sama do while. Nah, sekarang kita coba tes untuk menambah pemahaman dalam membuka for, while, sama do while. Saya mau seperti ini. Ini saya ingin 0, ini
Kira-kira keluarannya berapa ya? Ya, kita latihan dulu. Latihan logika sekarang. Logika for, logika while, sama logika do while. Kalau yang ini seperti ini berapa? Ini pertama 0, ya. 0, apakah 0 kurang dari 0, maka dia false. 0 tidak kurang dari 0. Maka yang ini tidak dikerjakan. Kemudian 0 yang ini I0, selama I kurang dari 0, 0 kurang 0 tidak juga, maka ini juga tidak dikerjakan. Yang ini juga tidak dikerjakan. Nah, sekarang kalau yang ini 0, ya, ini 0, kemudian langsung do, kerjakan yang ini selama I kurang dari 0 dan I-nya kurang dari 0. Maka yang ini dia akan tetap mengerjakan, yang ini. Artinya kalau do while paling tidak sekali dia kerjakan, atau dia kerjakan sekali minimal. Jadi ini untuk perbedaan antara for, while, sama do while. Coba kita jalankan sekarang dan kita lihat hasilnya nih. Hasilnya cuma 2. Dan 2 ini merupakan hasil kerja dari ini. Sedangkan yang ini karena 0 tidak pernah lebih kecil dari 0, maka yang ini tidak dikerjakan. Ini juga 0. Selama I kurang dari 0, maka ini juga tidak akan pernah dikerjakan. Apa? Karena 0 tidak pernah kurang dari 0. Nah, selanjutnya, sementara yang ini 0, kemudian tidak ada batasan. Do while, kerjakan yang ini. Kerjakan yang ini. Maka yang ini dikerjakan. Ini dikerjakan. Kemudian setelah itu 0 ditambah 1, ya. 0 ditambah 1, 1 kurang 0, tidak. Berarti false, langsung do. Jadi kalau do while setidaknya dia akan mengerjakan 1 kali looping. Ya, seperti itu.